Shalom. Pace e bene. Kalau saya mengatakan pace e bene, itu bukan salam saya, tetapi salam Yesus waktu dia bangkit dari antara orang mati. Tetapi dalam bahasa Italia yang dibuat oleh Santo Fransiskus setiap kali dia bertemu dengan umat Allah. Pace e bene, damai sejahtera bagi kamu. Damai itu berasal dari kasih. Tanpa ada kasih, tidak ada damai. Kasih itu berasal dari damai. Dari mana damai itu kita dapat? Dari kasih Tuhan. Hari ini kita memestakan pesta kerahiman Tuhan. Kerahiman ilahi. Pesta ini bukan pesta sekelompok orang tertentu, tetapi pesta semua umat beriman yang menyebut dirinya orang Kristen, apalagi orang Katolik. Pesta kerahiman ilahi adalah pestanya, pesta kita bersama. Belas kasih Tuhan, itulah yang kita renungkan pada pesta kerahiman Tuhan. Ada suatu kisah, seorang pastor yang relatif muda, relatif artinya dibandingkan dengan 60 mungkin dia muda, tapi dibandingkan dengan 30 dia sudah tua. Berarti kira-kira seperti saya lah. Ada seorang pastor yang relatif muda sedang berada di rumah sakit, mengunjungi beberapa umat yang sakit di parokinya itu. Dia sedang berjalan menyusuri rumah sakit itu. Dan tiba-tiba seorang suster, seorang biarawati menghentikannya. Pastor, tolong sebentar. Sudilah kiranya pastor singgah di ruangan kami. Ada seorang pria di atas pembaringan menunggu ajalnya. Dia sudah mau mati. Dia di sini sudah berhari-hari. Tetapi semua orang yang datang mengunjungi dia diusir. Tidak ada orang yang bisa melihat dia. Dan dia tidak mau berbicara tentang Yesus. Dia tidak mau mendengarkan tentang Yesus. Padahal dia sedang menghadapi ajal, pastor. Tolonglah pastor. Lihat dulu pasien kami ini. Pastor muda itu masuk ke kamar pasien itu dan memperkenalkan dirinya kepada pasien itu. Marah pasien itu. Keluar kau, pastor. Saya tidak perlu pastor. Saya tidak perlu kenal Yesus. Saya tidak mau kenal Yesus. Saya tidak ingin berurusan lagi dengan gereja. Jangan masuk ke sini. Oke, kata pastor itu. Lalu pastor itu keluar. Tapi suster tadi datang lagi menjumpai dia. Pastor, tolonglah, masuklah kembali. Jumpailah dia. Dia tidak mau menginginkan apa yang saya tawarkan, kata pastor itu. Tak mau dia mendengarkan saya. Mendengarkan Yesus dia tidak mau. Kemudian tolong pastor, sekali lagi tolonglah. Kemudian pastor itu masuk kembali. Dan dikatakan kepada pasien itu, saya tidak akan bertanya apakah Anda ingin mengaku dosa. Saya tidak akan bertanya apakah Anda menginginkan komuni kudus. Tidak apa-apa kan saya duduk di sampingmu. Saya hanya duduk saja di sini. Di samping tempat tidurmu ini. Dan saya mau berdoa, koronka kerahiman ilahi. Lalu pasien itu menjawab, terserah, aku tidak mau peduli, lakukan saja apa yang kau mau. Kemudian pastor itu pun duduk di samping tempat tidur pasien itu dan mulai berdoa koronka kerahiman ilahi. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Kasihanilah kami dan seluruh dunia. Diulang-ulang pastor itu terus menerus. Berteriak pasien itu, stop pastor, stop, jangan lagi. Saya tidak layak dikasihani. Hentikan itu. Saya manusia yang tidak layak dikasihani. Lalu pastor itu mengatakan, mengapa begitu? Apa yang terjadi? Tidak ada belas kasihan lagi bagiku, pastor. Bukan urusan pastor itu. Apa yang kulakukan? Pergi dari sini. Jadi menurutmu, kata pastor itu, tidak ada lagi belas kasihan untukmu? Tidak ada lagi. Apa alasannya? Baiklah. Karena pastor memaksa saya ceritakan apa kisahnya, katanya. Lalu pasien itu menceritakan kepada pastor, katanya, 25 tahun yang lalu, pastor, saya bekerja di perusahaan kereta api.
Saya bekerja di perusahaan kereta api. Tugasku adalah menurunkan palang pengaman penyeberangan saat kereta datang agar mencegah mobil melintas rel, katanya. Tapi suatu malam saya mabuk, kata pasien itu. Saya tidak menurunkan palang pengaman penyeberangan. Dan tiba-tiba datang pasangan suami istri dan anak mereka yang masih kecil berjalan melintas rel kereta api itu. Dan mereka semua ditabrak kereta api dan tewas. Itu salahku. Tidak ada lagi pengampunan bagi saya. Saya telah gagal dalam hidup ini. Pastor itu tunduk seperti menangis. Dia sedih. Di mana itu terjadi? Kata pastor itu. Satu kota di Polandia, katanya. Terperanjatlah pastor ini. Dia katakan, 25 tahun yang lalu saya ditinggalkan oleh ayah dan ibu saya karena mereka pergi jalan-jalan. Saya ditinggalkan di rumah karena saya tidak bisa pergi waktu itu bersama mereka. Mereka berkendara melalui kota kecil. Karena satu alasan, palang pengaman penyeberangan tidak diturunkan. Nah, saat ayah dan ibu-ibu dan adik saya melintasi rel, sebuah kereta datang, menabrak mereka, dan tewaslah mereka. Saya kehilangan seluruh keluarga saya, kata pastor itu. Lalu pastor itu menatap wajah pria itu dengan serius dan berkata, saudaraku, Tuhan mengampuni. Tidak hanya Tuhan mengampunimu, saya yang kehilangan orang tua itu, dan adik-adik saya juga memaafkan. Sadarlah memang bahwa pria itu dikasihani oleh Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, pada saat itu pastor itu akhirnya memberikan sakramen pengakuan dosa dan sakramen ekaristi kepada pasien itu, dan kemudian 2 hari kemudian dia meninggal. Saudara-saudariku yang terkasih, cerita tentang belas kasihan itu juga ditujukan kepada kita. Kita sering meragukan belas kasih Tuhan kepada kita. Minggu yang lalu kita merayakan kebangkitan Tuhan. Hari ini kita merayakan kebangkitan para murid. Jadi bukan hanya Kristus yang bangkit, tapi murid juga perlu dibangkitkan. 1 minggu setelah bertemu Tuhan, mereka ketakutan. Walaupun sudah bertemu dengan Tuhan, mereka tetap ketakutan dan bersembunyi di pintu-pintu yang tertutup. Mereka tidak mampu meyakinkan Thomas, satu-satunya murid yang hadir pada saat itu, tentang kebangkitan Tuhan. Satu-satunya murid yang tidak hadir pada saat penampakan itu. Di tengah ketakutan itu, ia datang kembali. Yesus datang kembali. Dia berada kembali persis di tengah-tengah para rasul dan para murid itu, dan menyampaikan kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Allah tak pernah lelah mengulurkan tangannya kembali untuk mendidik para murid itu. Walaupun mereka tidak percaya, dia hadir kembali di tengah-tengah mereka. Allah tidak pernah berputus asa. Dia tidak pernah lelah mengulurkan tangannya kembali kepada para rasul. Itulah kerahiman Allah yang tetap sabar dan setia. Allah tak pernah lelah membangun kembali relasinya dengan kita. Ia selalu membangunkan kita kembali saat kita jatuh. Seperti seorang ayah yang membantu anak kecilnya berjalan. Berkali-kali anaknya itu jatuh, dia bangkitkan kembali. Dia tolong kembali anak itu untuk bisa berjalan kembali. Kita sering seperti anak kecil dalam beriman. Kita berjalan tapi kita jatuh. Berjalan tapi kita jatuh. Tuhan selalu mengulurkan tangannya kembali agar kita bangkit. Sama seperti seorang ibu yang membimbing anaknya berjalan. Walaupun jatuh, dia bangkitkan kembali. Kita bertanya, pastor, saya terus jatuh, saya terus berdosa, saya terus terjatuh terus setiap hari. Tuhan tahu itu.
Tuhan tahu. Ia menganggap kita seperti anak kecil. Setiap kali jatuh, ayah kita membantu kita, membangunkan kita kembali. Ingatlah masa kecilmu. Ingat juga engkau kepada anak-anakmu. Bagaimana saat mereka jatuh, pada saat berjalan-berjalan, belajar berjalan, merangkak, jatuh dan kamu tolong. Begitulah Allah yang selalu menolong setiap orang yang terjatuh. 22 tahun yang lalu, Paus Yohanes Paulus II menjadikan Paskah kedua itu menjadi pesta kerahiman Tuhan. Dan itu bukan kehendak Paus Yohanes Paulus II. Itu adalah pesan Yesus kepada Santa Faustina yang harus diwartakan kepada seluruh gereja. Hendaklah Paskah kedua menjadi pesta kerahiman Tuhan. Yesus berkata kepada Santa Faustina, "Akulah kasih dan kerahiman itu sendiri. Tidak ada kesengsaraan manusia yang menyamai kerahimanku." Suatu saat Santa Faustina merasa puas karena dia sudah menjadi suster, sudah berkekal, memberikan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Dia berdoa, "Yesus, saat ini aku merasa puas. Aku telah menyerahkan hidupku seutuhnya kepadamu." Tapi Santa Faustina tercengang, heran akan jawaban Yesus. "Putriku," katanya, "engkau tidak memberikan kepadaku segala kegagalanmu. Engkau belum memberikan kepadaku yang sesungguhnya merupakan milikmu. Milikmu yang sesungguhnya adalah kegagalanmu. Dan itu belum kau persembahkan kepadaku." Saudara-saudariku yang terkasih, kita jatuh, kita gagal. Justru kegagalan itu yang harus kita persembahkan kepada Tuhan, dikatakan. Jangan takut mempersembahkan diri kepada Tuhan dalam seluruh kegagalan-kegagalan. Di hadapan orang kita sering tampil bahagia, tampil keren, cantik, dengan segala make up kita, dengan segala keberadaan kita. Tetapi apakah kita berani mempersembahkan kepada Tuhan keborokan kita, penyakit kita, kegagalan kita? Itu yang perlu. Dan itu harus diletakkan pada luka-luka Tuhan. Justru luka-luka Tuhan itu akan menyembuhkan luka-luka kita. Saudara-saudariku yang terkasih, adakah dalam diri kita suatu dendam, dosa, penyesalan masa lalu? Luka-luka ini, dendam terhadap seseorang, luka-luka batin, apakah itu kita persembahkan kepada Tuhan? Para murid yang terluka itu, Tuhan memanggil mereka untuk meletakkan kembali itu kepada luka-luka Yesus. Tuhan menunggu kita agar kita memberikan kepadanya kegagalan-kegagalan kita. Agar apa? Agar ia dapat membantu kita mengalami kerahimannya. Mari kita melihat kembali kepada para rasul. Mereka telah meninggalkan Tuhan dalam sengsaranya. Mulai di Taman Getsemani, para rasul sudah lari kocar-kacir. Pada saat Petrus ditanya, "Kaukah murid dari Yesus itu? Kaukah salah seorang dari muridnya?" Petrus berkata, "No, saya tidak kenal Yesus." Semua lari. Yang tinggal di bawah salib Yesus hanya Maria dan murid yang dikasihinya. Semua lari melihat Yesus menderita, sengsara. Mereka tidak mau bertemu lagi dengan Yesus. Mereka meninggalkan Yesus dalam kesengsaraannya. Sahabat meninggalkan kita dalam kesengsaraan kita. Coba bayangkan itu dalam dirimu. Sahabat yang kau percayai, yang makan sehidangan dengan kamu, yang setiap hari bersamamu, justru meninggalkanmu, lari dalam kekecewaan, meninggalkanmu dalam kegagalan, dalam penderitaan. Dan itu sangat menyakitkan. Tapi Yesus ditinggalkan oleh para rasulnya. Dia ditinggalkan. Tetapi kita lihat tadi, waktu Yesus menampakkan diri kepada mereka, Yesus tidak mengkhotbahi mereka panjang-panjang. "Hei Petrus, kenapa kau tinggalkan aku? Kau menyangkal aku. Hei Thomas, di mana kau waktu itu? Saya menderita, saya disalibkan. Dilisingi dua tiki, tinggal kau. Di mana kalian semua para rasulku yang telah bersama aku?" Tidak.
Yesus tidak merepet sama sekali seperti ibu-ibu. Tidak merepet dia. Tidak marah-marah. Yesus tidak mengingatkan kembali kesalahan-kesalahan mereka. Yesus justru menunjukkan kepada mereka luka-lukanya. Yesus menunjukkan kepada mereka luka-lukanya. Menunjukkan luka-luka itu kepada Thomas. Thomas yang terluka, yang mengkhianati Yesus. Thomas, Romahutuson, lihatlah luka-lukaku ini, di tanganku, di lambungku, di kakiku. Letakkanlah sekarang tanganmu pada luka-lukaku ini. Jangan lagi tidak percaya, percayalah, aku ini, aku menyembuhkan engkau dari kekecewaanmu, aku telah bangkit. Thomas memang datang terlambat pada saat itu, pada saat pertama dia menampakkan diri. Tetapi sekali menerima berkat dari Tuhan, rahmat dari Tuhan, ia mendahului murid-murid yang lain. Justru dia yang terlambat mengalami sukacita penuh. Bukan hanya percaya pada kebangkitan Tuhan, Thomas justru semakin yakin akan kasih Tuhan yang menyembuhkan dia, yang menyelamatkan dia. Oleh sebab itu dia berkata kepada Yesus perkataan yang sangat indah, "Ya Tuhanku dan Allahku." Dia tidak hanya percaya lagi tentang Yesus yang bangkit, tetapi percaya akan kasih Tuhan yang menyelamatkan dia. Tuhanku dan Allahku. Inilah kebangkitan sang murid. Kita membutuhkan Tuhan di balik kerapuhan-kerapuhan kita. Tak pernah boleh seorang mengatakan, saya lebih baik dari kamu, saya lebih kudus dari kamu, saya lebih oke dari kamu. Tak pernah boleh. Di setiap diri kita ada kerapuhan-kerapuhan. Oleh sebab itu kita membutuhkan kerahiman Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan yang dibalik segala kerapuhan kita, suatu keindahan yang tidak dapat diabaikan. Walaupun kita rapuh, kita berharga. Kita seperti Thomas adalah seperti kristal-kristal yang indah. Kristal-kristal yang indah. Walaupun indah, tetapi mudah pecah. Walaupun mudah pecah, tetapi sangat berharga, sangat mahal. Apakah kita punya kristal? Pada saat yang sama kita rapuh, tapi pada yang sama kita berharga. Kristal itu juga transparan, terbuka, kelihatan. Kita juga transparan di mata Tuhan. Sinar kerahiman Tuhan itu transparan kepada kita. Tak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Semua terbuka. Kita transparan. Kita seperti kristal. Tetapi kristal selain juga rapuh namun berharga, tapi dia juga bisa menyinarkan kasih kepada yang lain, memantulkan cinta kepada yang lain. Kita sebagai pribadi yang rapuh, sebagai kristal-kristal itu diharapkan memancarkan kerahiman Tuhan kepada yang lain. Kebaikan, pengampunan, cinta. Karena kita sering terkungkung dalam dendam, tidak mau memaafkan sesama kita. Saudara-saudariku yang terkasih, pada perayaan kerahiman ilahi ini, pada pesta yang indah ini, seperti Thomas, murid yang dikasihi Tuhan itu, walaupun datang terlambat, tetapi kerahiman Tuhan itu dirasakan sebagai yang luar biasa. Kita juga tidak boleh mengabaikan yang tertinggal. Walaupun dia tertinggal, tetapi dia bisa mengalami kerahiman Tuhan. Mari kita belajar dari komunitas perdana, dari bacaan pertama hari ini, yang menerima kerahiman Tuhan dan yang hidup di dalamnya. Kita melihat tadi bacaan pertama, semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Artinya, Bapak Ibu, saudara-saudariku, tak seorang pun dari jemaat perdana itu egois, mementingkan dirinya sendiri. Itulah kerahiman Tuhan. Orang yang hidup bersama dengan yang lain merasakan bahwa apa yang menjadi miliknya adalah milik bersama. Dan ini adalah juga tujuan dari KBG kita, untuk menghayati
bagaimana kehidupan jemaat perdana itu, di mana kita saling berbagi satu sama lain, mencintai satu sama lain. Itulah tanda orang-orang yang dicintai Tuhan. Dan dikatakan tadi bacaan pertama, pada saat itu bertambah-tambah jumlah yang percaya kepada Tuhan. Karena apa? Melihat kesaksian hidup mereka. Melihat kesaksian hidup mereka. Maka saya tidak takut, tidak ada panggilan untuk menjadi kapusin, tidak ada panggilan untuk menjadi SCMM, tidak ada panggilan untuk hidup membiara, tidak ada panggilan menjadi Katolik. Saya tidak pernah takut. Karena bila kita hidup sesuai dengan cinta kerahiman Tuhan ini, orang-orang akan tertarik dengan cara hidup kita. Menjadi Katolik, dibaptis setiap tahun, seluruh kota Sibolga bisa menjadi Katolik. Saudara-saudariku yang terkasih, ini bukan ideologi, tetapi inilah hidup Kristen. Inilah hidup Kristen. Berbagi satu sama lain, mengampuni, memaafkan, menerima, dan menyadari diri sebagai orang yang rapuh, yang membutuhkan kerahiman Tuhan. Walaupun rapuh seperti kristal, tetap berharga dan mampu menyinarkan cinta kepada yang lain. Selamat pesta kerahiman ilahi. Semoga kita bersuka cita, keluarga kita dipenuhi oleh cinta Tuhan. Amin.